يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu cara menyikapi dan mencari solusi atas krisis yang kita alami saat ini. Dewasa ini masyarakat mungkin sedikit khawatir dengan kenaikan angka nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar, dengan kenaikan harga BBM, mungkin juga dengan kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari, sesuatu yang tidak baru dalam kehidupan. Jadi dalam hidup ini dari dulu sampai sekarang, harga naik, harga turun, itu adalah suatu kelaziman yang dialami oleh kita sebagai umat manusia dalam kehidupan. Lantas bagaimana solusinya saat kita berada di tengah-tengah situasi yang semacam ini? Itu yang perlu kita bahas, yang perlu kita pikirkan dan perlu kita lakukan. Jadi orang hidup ini bukan sibuk membicarakan masalah, tapi seharusnya sibuk berinteraksi dengan yang maha mensolusikan masalah. Jadi masalahnya itu apapun bentuknya, itu solusinya bukan teori. Solusinya itu bukan apa katanya, solusinya itu bukan kehebatannya orang-orang yang hebat, tapi solusi itu datangnya hanya satu, dari yang maha mensolusikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari zaman ke zaman, solusi yang Allah berikan itu berbeda-beda. Contoh, umatnya Nabi Nuh alaihi salam, masalahnya paceklik. Kalau udah namanya kena panas, mau sekaya apapun mati semua itu. Nggak ada air ya. Mau negara sekaya apapun nggak ada air, habis semua. Tanamannya habis, hewannya habis, semuanya habis. Tapi Allah kasih solusi bukan ayo pandai bercocok tanam, ayo ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah perintahkan Nabi Nuh mengajak umatnya, ayo istighfar kepada Allah Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun. Kalau itu dilakukan, maka yang terjadi, Allah akan kirimkan hujan dari langit, menyelesaikan masalah air. Wa yumditkum bi amwal, kemudian kamu akan dikasih harta, bermacam harta, berjenis nirharta yang sangat banyak. Dikasih anak keturunan, dikasih perkebunan, dikasih sumber untuk perkebunan tersebut, air yang mengalir di dalamnya. Satu solusi menyelesaikan semua masalah, gak ribet. Allah cuma suruh istighfar. Kerajaan Mesir, beda lagi masalahnya. Masalahnya belum ada. Ini yang menarik, saya bahas ayat ini sampai termanggu-manggu gitu ya. Karena masalahnya belum ada. Mesir diperintah saat itu oleh seorang raja yang sangat adil, sangat bijaksana dan soleh. Nabi Yusuf alaihissalam posisi di dalam penjara atas ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat saat itu. Dimasukkan dalam penjara. Apa yang terjadi? Masalahnya belum ada karena rajanya soleh. Allah kirimkan mimpi pada raja tadi. Yang raja tadi kemudian cari arti mimpinya sampai ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Sama Nabi Yusuf dikasih tahu,
7 sapi yang gemuk, 7 sapi yang kurus. Singkat cerita, kalau mau tahu jawabannya, simak kajian saya nanti di YouTube. Akan saya jelaskan panjang lebar. Tapi Nabi Yusuf di situ menjadi solusinya. Beliau diangkat menjadi menteri yang ngurusi perbendaharaan, yang amanat, kemudian melakukan kerja keras dan penghematan. Kerja keras, bercocok tanam, hasilnya dipakai untuk keperluan pokok saja sedikit, sisanya disimpan. Ini termasuk solusi yang Allah berikan, yaitu kerja keras dan menabung. Macam-macam, tapi dari Allah itu. Bukan dari teori-teori, orangnya pun ditunjuk sama Allah. Nabi Yusuf alaihissalam. Lantas bagaimana kita umat Nabi Muhammad SAW di tengah masalah-masalah kehidupan, sederhana saja, ikuti Nabi selesai. Nabi suruh istighfar, kita istighfar. Nabi suruh sholat 5 waktu berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah. Nabi suruh kita silaturahim, kita silaturahim. Karena kalau itu kita lakukan, masalahnya apapun, satu kalimat yang khotib Jumat wajib menyampaikan. Usikum wa nafsiyah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, masalahnya seruat, seberat, sedahsyat apapun, yaj'al lahu makhraja. Dia Allah akan memberinya solusi. Dia Allah akan memberinya jalan keluar. Dan ada bonusnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki bukan dari arah yang biasa kita dapat, min haitsu la yahtasib, yang kita tidak bisa mengerti dari mana arahnya dan tidak bisa mengukurnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang selalu meningkatkan amal kebajikan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan semoga bangsa Indonesia ini khususnya dan seluruh bangsa yang umat Islam berada di dalamnya diberi kemakmuran, diberi kemudahan, diberi ketenangan, diberi kenyamanan, dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam khutbahnya ini menjelaskan tentang cara mendapatkan solusi serta sikap kita dalam menghadapi krisis yang melanda saat ini. Tentu kita sadar bahwa saat ini krisis melanda negeri. Di antara tanda-tandanya melemahnya rupiah, naiknya harga bahan pokok, naiknya BBM, dan lain sebagainya. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan nasihat pada kita agar jangan panik menghadapinya, karena semua ada solusinya. Dan solusinya hanya dari Sang Maha Pemberi Solusi, yaitu Allah Ta'ala. Berkaca pada permasalahan umat terdahulu, Allah memberikan macam-macam solusi. Misal, paceklik yang melanda umat Nabi Musa. Allah Ta'ala memberikan solusi agar memperbanyak istighfar. Nah, jika kita sedang dalam masalah, apa yang harus kita lakukan? Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala masalah hidup segera diangkat oleh Allah Ta'ala ma'al afiyah wal lutuf. Amin
ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.